Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama Bapak Sakti Bintang Pamungkas. Bapak akan mengajar tentang makalah pertumbuhan ekonomi pada teori pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama itu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa ya. Jadi suatu negara pada periode tertentu. Jadi seperti pertumbuhan ekonomi pada suatu negara bisa berkaitan erat apakah suatu negara berbeda dalam kondisi perekonomian. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada pendapatan nasional. Dari pengertian pertumbuhan ekonomi ada juga teori pertumbuhan ekonomi. Antara lain, teori pertumbuhan ekonomi klasik ialah sebuah pemikiran yang dibahas mengenai keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya. Ada juga tentang ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik itu adalah teori yang lebih memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi ekonomi selain pertumbuhan penduduk. Contohnya kewirausahaan dan investasi. Ada juga teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi, teori historis ini proses perkembangan perekonomian masyarakat dimulai dari prasejarah hingga industri. Masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Ada juga teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Teori ini merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menjadikan berbagai jenis barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Dan yang terakhir, itu adalah teori pertumbuhan dari endogen. Teori ekonomi model ini mengoptimalkan potensi internal negara. Model ini mengutamakan sumber daya manusia dengan melakukan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset, teknologi, dan kelembagaannya. Jadi itu adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, yaitu suatu yang berasal dari alam, kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga sumber kelautan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga, akumulasi model. Dan yang keempat, tenaga manajemen dan organisasi produksi. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semua menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin yang canggih, berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Dan yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah ialah struktur politik. Ini ada unsur politiknya.
Yang keempat, aspek sosial budaya dan aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada juga tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi. Tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi itu ada dua ya teman-teman. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara. Maka, kini periode sebelumnya, ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi tersebut, diantaranya produk nasional bruto sebagai suatu pendapat yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada penghitungan pendapatan yang diterima oleh warga negara. Artinya, pendapatan warga Indonesia diatur luar negeri dan dihitung dalam GPN. Sedangkan pendapatan warga asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam GPN. Yang kedua adalah produk domestik bruto. Jadi, jika produk nasional bruto atau GPN dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto atau GDP didapat dari pendapat negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Dan yang itu adalah perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Kualitatif adalah bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat pertumbuhan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan, sosial, dan teknik. Jadi itulah makalah tentang pertumbuhan ekonomi pada teori pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya adalah indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara yang dapat meningkatkan distribusi pendapatan baik serta semakin merata pertumbuhan ekonomi juga penting mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Jadi, kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan dan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemunculan teori-teori pertumbuhan ekonomi dengan demikian mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Sarannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dapat diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan.
Sebagai pengambilan kebijakan, saran tersebut adalah pentingnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara mengharuskan suatu negara tersebut mampu menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan menggunakan teori-teori pertumbuhan ekonomi sebagai landasan kemajuan perekonomiannya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan di setiap teori-teori ekonomi mampu memberikan upaya sebuah peningkatan perekonomian negara. Dan yang ketiga adalah dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun isi penelitian. Oleh karena itu, penulis bersedia jika ada kritik dan saran agar lebih baik untuk kedepannya. Jadi teman-teman, itu adalah tentang pertumbuhan ekonomi pada teori pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.